Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah wa syahadu qadar jalani wa rajulun wa anbiya wa awliya wa ulama wa syuhada wa sholihin wa mu'minina wa minal muslimin wa muslimin. Wa khususan ila hadrati abaina wa ummahatina wa nusaharatina wa rajulatina wa masyayikhina wa rajulatina. Wala darah dia masya. Azwaji auladi wa dzurriyyati ma ya'lamu wa rabbil alamin. Allahumma fil lahum warhamhum. Syahadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hada fasun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Faslun fi bayani ma ing dalem nerangake perkara yahrumu kang haram apa istimaluhu amrih gunakake ma minal awani nyatane pira-pira wadah wa ma lan perkara ya juzu kang wenang apa ma. Pun sakniki faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma ya juzu, yakni pasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang haram untuk digunakan ataupun tempat-tempat ataupun wadah-wadah yang haram digunakan dan yang boleh digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'a lan ngawiti sinten Mbah Musoneb bil awali kelawan dawuh kang awal ai ma yahrumu istimaluhu. Faqala nuli ngendika sinten Mbah Musoneb rupane wala ya juzu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya juzu lan ora wenang bi ghairi daruratin ing dalam sakliyane tingkah darurat lirajulin keduwene wong lanang au imra'atin utawa wadon sing ora diolehke apa istimalu syai'in amreh nggunakake suwiji-wiji utawa amreh nggunakake perkara min awani dzahabi nyatane pira-pira wadah saka emas wal fiddati lan perak la fi uklin ora ing dalam tingkah mangan wala fi syurbin lan ora ing dalam tingkah ngombe wala ghairihima lan ora ing dalem sakliyane uklin wa syurbin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa bada'a bil awal faqala, kemudian Mbah Musoneb memulai karangan kitabnya tentang faslun fi bayani ma yahrumu itu dengan perkara yang awal, yaitu adalah ma yahrumu istimaluhu, yaitu perkara-perkara yang haram digunakan. Maksudnya wadah-wadah ataupun tempat-tempat yang haram untuk digunakan. Nah, faqala wala yajuzu fi ghairi daruratin lirajulin au imra'atin istimalu syai'in min awani dzahabi wal fiddah la fi uklin wala fi syurbin wala ghairihima. Nah, kemudian dilanjutkan dengan karangan kitabnya yaitu wala yajuzu. Jadi wadah-wadah yang tidak boleh digunakan, maksudnya di sini adalah haram untuk digunakan, baik itu penggunaannya itu mau baik sedikit maupun banyak itu memang tidak diperbolehkan, tidak di dalam keadaan tingkah darurat, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu apa? Menggunakan perkara-perkara yang ataupun tempat-tempat yang terbuat dari emas ataupun perak, baik itu emasnya itu sedikit ataupun peraknya sedikit ataupun banyak, malah lebih lagi seperti itu. Maka dalam bab ini adalah memang tempat ataupun wadah-wadah yang haram digunakan. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan tempat-tempat, misal contoh piring
terbuat dari emas ataupun gelas yang terbuat dari emas kita gunakan, ngoten niku. Biasanya kan piring untuk makan, terus gelas untuk minum lah. Kalau terbuat dari emas dan perak itu haram digunakan, ngoten niku. Maka di sini diterangkan la fi uklin wala fi syurbin wala ghairima, dan juga di selainnya gitu. Contoh gentong terbuat dari emas ataupun gentong terbuat dari perak kita gunakan untuk berwudu, kita gunakan untuk bersuci, kita gunakan untuk yang lainnya selain untuk digunakan untuk makan dan minum, itu juga sama hukumnya, haram digunakan. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Taniku. Pun. Wa kamalan bismillahirrahmanirrahim wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa isi maluma. Amrih gunakake perkara dzikra kang wis den tutur apa mah. Yahrumu haram apa ittikhaduhu nyimpen ma. Min ghairi istimalin saking tanpa amrih den gunakake. Bil aswahi ing dalem kol kang luwih sahih. Wa yahrumu lan haram aidon hale maneh padha karo awani dzahab wal fiddah. Apa sing haram apa al inau wadah al mutliyu kang den sepuh bizahabin kelawan emas au fiddatin utawa perak. In hasola lamun hasil minatilai saking sepuhan sing hasil apa sayun suwiji-wiji bi'artihi kelawan den panggange inak ala nari ing atase geni. Wa kama yahrumu istimalu ma dzikra yahrumu ittikhadhu min ghairi istimalin fil asahi. Begitu juga hukumnya haram digunakan. Haram juga yahrumu ittikhadhu, haram juga kita menyimpan wadah-wadah itu tadi. Contoh kita menyimpan piring, menyimpan gelas yang terbuat dari emas dan perak tanpa kita gunakan, itu juga hukumnya sama, hukumnya haram. Yahrumu ittikhadhuhu min ghairi istimalin, meskipun tanpa kita gunakan piring emas tadi ataupun sendok emas tadi, tidak kita gunakan untuk makan, hanya sebagai pajangan saja ataupun kita simpan lah, itu tetap haram hukumnya. Itu karena apa? Karena ketika kita simpan wadah-wadah tadi, nanti lama-kelama akan menarik kita untuk memakainya. Contoh ada piring emas, ada piring emas kita simpan lama, lama kelamaan kita kan akan tergiur dengan tergiur dengan wah kok eman-eman banget duwe piring emas kok ora tahu dipakai seperti itu lah. Itu nanti akan menimbulkan hal seperti itu. Itu juga sama saja, meskipun tanpa kita gunakan, hanya kita simpan, itu juga hukumnya haram. Karena akan menarik kita untuk menggunakan wadah-wadah emas atau perak tadi, seperti itu. Wa yahrumu aidon al-ina al-mutliyu bi dzabin aw fiddatin in hasala minatila syai'un bi ardihi ala nar. Haram juga wadah-wadah yang mana wadah itu disepuh dengan menggunakan emas ataupun perak. Jadi wadah disepuh menggunakan emas ataupun perak sepuhannya itu juga hukumnya adalah haram. Ketika in hasola minatila syai'un bi ardihi ala nar, ketika kita panggang wadah tadi, kita panaskan wadah tadi, nanti emas dan perak itu akan menetes. Jadi ketika ada wadah yang terbuat dari sepuhan emas ataupun perak, kok kita panggang, terus emasnya itu akan luntur, maksudnya akan terpisah, emasnya dengan wadahnya itu akan terpisah. Jadi bisa terlihat emas, oh bisa dipisah antara ini yang wadah murni asli, ini yang sepuhannya emas, itu kok bisa terlihat, bisa dipisah, terus banyak pisahannya itu, emas sepuhan dari emas ataupun perak itu banyak, maka itu juga hukumnya haram. Tapi dengan syarat tadi in hasala minatillah. Tapi ketika memang ada terbuat wadah yang terbuat wadah, terus ada sepuhan emasnya seperti itu, terus kita panggang, kita panaskan, tapi
sepuhan dari emasnya itu tidak meleleh ataupun tidak terpisah. Ada terpisah tapi hanya sedikit, ngoten niku. Di sini diterangkan bahwasanya fa'ilam yasul minhu syai'un bi ardihi 'alan nar lam yahrum likillati. Ketika memang tidak menghasilkan setelah dipanggang itu tidak menghasilkan sepuhan emasnya tadi, ngoten niku. Meskipun memang itu wadah ada sepuhannya emas, tapi kita panggang dan tidak menghasilkan emasnya itu, ngoten niku, maka lam yahrum likillati, maka hukumnya tidak haram. Karena apa? Karena saking sedikitnya sepuhan, kadar emasnya sepuhan itu hanya sedikit, ngoten niku. Bahwa kalau ada maka itu disamakan seperti hanya tidak ada sepuhan, ngoten niku. Kalau memang sepuhan emasnya itu tidak ada setelah kita panggang seperti itu. Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuz lan wala apa isi malu ina'i ghairihima. Wa yajuz lan menang apa isi malu ina'i ghairihima amrih gunakake wadah sak liyane zahab wa fiddah. Ay ghairi dhahabi tegese sak liyane emas wal fiddati lan perak. Minal awani nyatane pira-pira wadah an-nafisati kang edi utawa indah elok. Kainai yakutin kaya dene wadah saka yakut atau mutiara. Wa juzu isimalu ina'i ghairima, dan hukumnya diperbolehkan menggunakan wadah-wadah selain terbuat dari emas ataupun perak. Meskipun wadahnya itu terbuat dari sesuatu perkara yang indah, edi, indah, elok. Contoh kaina yakutin, contoh wadah yang terbuat dari mutiara, contoh piring terbuat dari mutiara, gelas terbuat dari mutiara, ataupun apa ya, piring yang terbuat dari tembaga semisal, itu nggak masalah, boleh digunakan kita untuk makan, minum boleh. Teniku. Karena apa? Karena ya tidak menimbulkan sifat sombong. Jadi inti kenapa kok wadah dari emas atau perak itu diharamkan, karena apa? Karena nanti akan menimbulkan sifat sombong. Teniku. Gumede, rumangsa duwe emas, wadah saka emas, piring saka emas, seperti itu. Teniku. Akan timbul sifat sombongnya itu lebih tinggi daripada wadah-wadah yang terbuat dari tadi, seperti hanya contoh tadi, seperti hanya wadah yang terbuat dari mutiara, seperti itu. Karena sifat kesombongan seseorang itu ya dilihat dari emasnya itu tadi, ngoten niku lho. Kok saya akeh emas ya, wah berarti ya saya sombong, seperti itu. Ngoten. Tapi kalau kan nilai jual antara emas dengan mutiara sendiri itu kan ya beda jauh, ngoten. Maka itu tadi haram digunakan karena nanti akan menimbulkan sifat sombong, ngoten niku. Tapi kalau awani dari an-nafisah itu nggak apa-apa, boleh digunakan. Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram apa alina wadah al-mudabbabu kang den tambal bidabbati fiddatin kelawan tambalan saka perak kabiratin kang gedhe urfan ing dalem ngumume lizinatin krana arae pepaes fa ing kanat mongko lamun ana apa dabbatu fiddah tambalan perak iku kabiratan gedhe lihajatin krana ana hajat ya jaza mongko wenang apa istiqmal atau jaza mongko wenang apa dabbatu fiddah utawa fiddah ya kena ma'al karohati bareng sartane hukum kemekruhan au saghiratan utawa anane tambalan iku cilik urfan ing dalam umume lezinatin krana arae pepaes ya kurihat mongko den makruhake apa saghirah auli hajatin utawa krana hajat ya fala tukra'u mengko ora den makruhake apa saghira. Wa yahrumu al-ina al-mudabbab bidabbati fiddah kabiratin urfan lizinatin. Haram. Sekarang menerangkan tentang wadah yang
ditambal menggunakan tambalan perak. Nah, ketika wa yahrumu al-ina al-mudhabbab bi dhabbati fiddah kabiratin, ketika wadahnya itu ditambal dengan tambalan perak, tapi kadar peraknya itu yang buat tambalan itu kok banyak, urfan, menurut urfinya, maksudnya kalau urfi itu yang melihat umumnya orang-orang menilai. Ketika penilaian orang itu kok banyak, berarti ya banyak. Kalau penilaian orang itu sedikit, ya sedikit, itu urfi. Jadi tidak dari penilaian orang banyak, seperti itu. Lah, tambalan peraknya itu kok banyak, besar, maka hukumnya haram ketika lizinatin, karena ada unsur pepaes, karena ada unsur untuk perhiasan. Maksudnya perhiasan bagaimana ya? Ya kanggo gagah-gagahan atau kanggo mewah-mewahan, seperti itu. Nah, tambalannya itu untuk itu, alasannya karena untuk lizina, karena untuk pepaes, perhiasan, untuk mewah-mewahan, maka hukumnya adalah haram meskipun untuk perak. Niku. Fa'in kanat kabiratan lihajatin, tapi ketika tambalan peraknya itu meskipun banyak, tapi karena ada unsur hajat, niku, unsur hajat kebutuhan manusia. Contoh apa ya? Semisal kalau hajat itu ya ketika tidak menggunakan itu akan berefek merusak ataupun apa ya, ataupun bisa tambah tidak baik, niku. Maka hukumnya adalah jaza ma'al karoha, maka hukumnya boleh, tapi bolehnya itu bersamaan dengan hukum makruh. Boleh tapi ada makruhnya, seperti itu. Itu kalau ada unsur hajat. Tapi kalau unsur lizinah tadi, perak, tambalan perak dengan ukuran besar, dengan kadar yang besar, banyak, menurut urfi karena untuk perhiasan hukumnya haram. Tapi kalau unsurnya adalah unsur hajat, maka boleh, tapi ada hukum makruhnya. Au saghiratan kan urfan lizinatin kurihat. Lizinatin kurihat. Dan juga ketika tambalan peraknya itu hanya sedikit menurut urfi, tapi juga untuk karena unsur lizinah tadi sama, karena untuk unsur mewah-mewahan, seperti itu, karena unsur perhiasan, meskipun sedikit, maka hukumnya adalah makruhat, dimakruhkan. Tidak sampai haram, tapi makruh. Auli hajatin falatukrahu, atau tambalan perak kecil, kadarnya sedikit, tapi ada unsur hajat, ada unsur butuh, ditambal, maka hukumnya adalah falatukrahu, maka hukumnya tidak dimakruhkan. Jadi itu perbedaannya. Ketika untuk unsur zina, baik itu sedikit ataupun banyak, hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ketika banyak itu hukumnya haram, ketika sedikit hukumnya makruh. Tapi ketika tambalan peraknya itu besar, kadarnya banyak, karena ada unsur hajat, maka hukumnya boleh disertai dengan hukum makruh. Tapi kalau kecil ada unsur hajat, maka hukumnya tidak makruh. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Amma dhabbatu dhahabi, anapun utawi tambalan saka emas, iku fatah rumu mongko haram apa dhabbatu fiddah, dhabbatu dhahab mutlakon kelawan mutlak, kama kaya keterangan sohahu kang nyohehake ing ma sinten An-Nawawi, yu Imam An-Nawawi. Adapun amma dhabbatu dhahab fatah rumu mutlakon, anapun tambalan yang terbuat dari emas secara mutlak itu adalah hukumnya haram, baik itu sedikit, banyak, zinah, hajat, itu sama, hukumnya adalah haram.
ai kabiratan kanat au saghiratan li hajatin au li zinatin kullan au ba'don. Itu baik itu tambalannya, kalau di sini dikomentari mutlakon itu adalah baik ai kabiratan kanat au saghiratan, baik itu tambalannya terbuat dari emas itu banyak ataupun sedikit, baik itu karena unsur hajat ataupun karena unsur lizinah, apalagi lizinah, pepais, mewah-mewahan, perhiasan, baik itu kulan au ba'don, baik itu hanya sebagian ataupun semuanya ditambal seperti itu adalah hukumnya haram secara mutlak. Pon semanten mawon nggih. Faslon fi istimali alati siwak, sumaqalah wallahu alam. Al-Fatihah. Pon kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.